Shalom saudara sekalian, hari ini Rabu 10 Juni 2026, Yohanes 7:43. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Saudara, dalam renungan kita kemarin, saudara, saya katakan bahwa pandangan saling bertentangan tentang Yesus itu tidak perlu mengherankan kita. Pandangan tentang siapakah Yesus itu menciptakan dua kubu yang berbeda. Itu sudah dikatakan bahkan sejak Yesus baru berumur 8 hari saat dia dibawa ke bait Allah untuk disunat dalam Lukas 2 ayat 34 saat Simeon berkata tentang bayi Yesus, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Saudara, apakah maksudnya menjatuhkan? Hancur, saudara ya. Jadi Yesus itu datang untuk menjatuhkan, menghancurkan. Tidak ada pengharapan kematian. Siapa itu? Mereka yang sombong, mereka yang angkuh, yang merasa diri pintar, maju, kaya, dan mampu segalanya berkelimpahan, namun tidak rendah hati di hadapan Tuhan. Akan Tuhan jatuhkan dan hancurkan. Itu adalah mereka yang tidak percaya kepadanya. Lalu apakah maksudnya membangkitkan? Yesus akan membangkitkan itu, dia akan meninggikan. Itu adalah gambaran orang yang rendah hati, yang seringkali diremehkan orang yang suka mengalah, yang tidak punya apa-apa, orang yang miskin dan lemah di mata dunia, namun mencari Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan kemampuan atau kekayaannya, kepintarannya, tapi mengandalkan Tuhan dan percaya kepadanya. Itulah yang akan ditinggikan Tuhan. Kita akan teringat, saudara ya, dengan cerita Haman dan Mordekai. Haman yang sombong itu dihancurkan oleh Tuhan. Dan Mordekai yang mencari Tuhan itu, yang rendah hati, ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Haman digantung raja, Mordekai dijadikan pejabat tinggi oleh raja. Secara rohani kita melihat Haman adalah alat setan yang dihancurkan oleh Tuhan. Dan Mordekai adalah alat Tuhan yang dimuliakan. Nah, saudara, Tuhan akan mempertajam perbedaan ini terus. Perbedaan antara orang jahat dan orang benar. Dalam kitab Amsal banyak sekali surat tentang ini. Misalnya Amsal 33, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Kontras, ya. Jadi ada kontras yang kuat sekali antara kefasikan dan kebenaran, antara gelap dan terang, kebenaran dan kesesatan. Nah, dalam cerita Yohanes tentang Yesus, maka terjadi pertentangan antara orang percaya Yesus dengan juru selamat, sebagai juru selamat. Dia adalah air hidup, tetapi sebagian orang tidak percaya bahwa dia adalah air hidup. Yesus memberikan perkataan yang keras sekali tentang dua perbedaan ini dalam Yohanes 8 ayat 42-44. Yang percaya kepada Yesus adalah Bapanya adalah Bapa di sorga. Tetapi yang tidak percaya kepada Yesus, iblis adalah bapanya. Karena apa, saudara ya? Yesus mengatakan ini karena mereka itu ingin membunuh Yesus. Maka Yesus mengatakan iblis dari semula adalah pembunuh manusia. Dialah bapamu karena kau ingin membunuh saya. Tapi bila kamu mempunyai Bapa di sorga, kamu akan mengasihi aku dan menerima pengajaranku. Karena aku datang dari Bapa di sorga. Jadi sederhana sekali, saudara, bukti perbedaan yang dibuat oleh Yesus. Maka hari ini, mari saudara ya, kita tidak hanya hidup dalam teori, tetapi dalam perbuatan. Karena perbuatan itulah yang membuktikan engkau berbeda dengan jalan dunia ini yang jahat ini. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.